Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Fauzan. Kali ini kita mau bahas salah satu produk flagship terbaru dari Oppo, yang dimana produk ini merupakan generasi penerus dari Find X-T Pro. Dan ini dia Oppo Find X5 Pro. Langsung saja kita bahas dari bagian yang pertama, yaitu bagian desain. Kira-kira apa nih yang menarik dan terbaru dari Find X5 Pro dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu Find X3 Pro. Jadi sebetulnya secara kasat mata atau bisa dibilang ya secara kelihatannya aja ya gitu, maksudnya ya kayak nggak ada bedanya sebetulnya dengan generasi yang sebelumnya. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail, itu posisinya itu ada yang berbeda, yaitu terutama di bagian tata letak kameranya. Jadi kalau Find X3 Pro itu kan di bagian kamera sini hanya ada satu dan duanya di sebelah kiri, dan yang Find X5 Pro atau Find X5 Pro ini justru kebalik aja, dua kamera di sisi kanan dan satu kamera di sisi sebelah kiri. Kita belum bahas banyak tentang kamera, desainnya terlebih dahulu aja. Itu untuk tata letak kamera. Kemudian kita perhatikan lagi di bagian sisi sebelah kanan, di sini ada dua tombol untuk volume up and down. Kemudian kita pindah ke bagian sisi atas, di sini polos, hampir polos, tapi hanya ada satu lubang untuk mikrofon. Kemudian kita pindah ke sisi bagian sebelah kiri, ini ada tombol untuk powernya. Lalu kita pindah ke bagian bawah, di sini ada lubang untuk speaker, kemudian ada USB-nya itu dia Type C, kemudian ada lubang untuk mikrofon lagi dan juga lubang untuk SIM card ejector. Nah, kurang lebih itu tata letak dari desain si Oppo Find X5 Pro ini. Kemudian kalau kita pegang seperti ini, bobotnya ini lumayan berat sebenarnya, karena sudah melebihi dari 200 gram, tepatnya 218 gram. Dan juga dia punya ketebalan 8,5 mm. Nah, itu tadi di bagian desain secara keseluruhan. Namun, ada hal yang mau saya bahas, dan tentu ini hal yang menariknya, yaitu adalah di bagian back covernya ini dia menggunakan bahan nano crystalline keramik, yang dimana bahan ini dia punya 2 kali lebih kuat dibandingkan dengan efektivitas pada disipasi panas kaca konvensional. Intinya ya dia jauh lebih kuat dibanding dengan bahan belakang dari kaca yang pada umumnya, kurang lebih seperti itu. Nah, bagian belakangnya ini juga kalau kita lihat di bagian back cover dan kameranya ini menyatu, karena memang seperti Find X3 Pro juga dia menggunakan teknologi penempaan di bawah suhu 1000 derajat Celcius. Jadi tidak ada frame yang terpisah, melainkan memang dia unibody atau menyatu aja, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan mereka membuat desain seperti ini dan beberapa susunan yang tadi saya sebutkan, menambah kesan bahwa memang flagship ini punya desain yang futuristik, dan kalau kita yang punya atau kita yang pegang begini langsung kerasa beda aja gitu. Oh iya, ini memang beda produk flagship dengan produk-produk yang selain flagship. Ya, ngomong-ngomong soal flagship, jadi sebetulnya hampir semua brand smartphone memproduksi sebuah produk flagship. Tentunya produk ini memberikan citra atau sebagai representasi perusahaan bahwa mereka bisa loh menciptakan smartphone yang mendekati sempurna atau versi terbaiknya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk di bagian desain. Nah, masih di bagian desain sebetulnya saya belum pengen lanjut. Kenapa? Karena di bagian belakangnya ini dia itu punya ketahanan terhadap goresan juga. Jadi di informasi yang sebelumnya kita pernah dapatkan juga, jadi di bagian back covernya ini tuh katanya sih walaupun diamplas gitu, amplas tahu kan ya, amplas gitu, dia nggak akan tergores, kemudian benda tajam pun juga tidak akan tergores. Namun kayaknya nggak mungkin juga gitu kan, kita beli handphone mahal-mahal buat apa digesek-gesek seperti itu. Tapi intinya buat kalian yang tipenya itu nggak suka pakai soft case atau nggak suka pakai back cover tambahan di bagian belakang, tentu telanjang dada seperti ini tuh kayak masih aman-aman aja. Kok telanjang dada sih? Ya maksudnya nggak perlu menggunakan soft case tambahan. Jadi kalau kita letakkan sembarangan atau di lantai, di meja atau apapun itu, ya handphone ini masih mulus-mulus aja, dan tentu
mampu melindungi bagian back cover dari goresan. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian kita lihat bagian yang lebih detailnya lagi. Jadi di bagian frame kameranya ini ada tulisan Powered by Mary Silicon. Nah, nanti akan kita bahas. Lalu di bagian sini juga ada tulisan Oppo Hasselblad. Kayaknya menurut kita atau menurut kalian awam nggak sih dengar kata Hasselblad? Selanjutnya, bagian yang terpenting dari Find X5 Pro itu adalah di bagian kamera. Selain bagian desain yang mereka tawarkan, desain futuristik tadi, di bagian kamera ini mereka kayaknya bener-bener serius deh. Kenapa? Karena yang tadi saya sebutkan di awal, mereka menggunakan sebuah chipset khusus atau sebuah chipset yang benar-benar untuk memproduksi dan menghasilkan gambar atau imaging, yaitu Mary Silicon X. Jadi dari namanya aja Mary Silicon ini diambil dari kata Mary atau palung Mariana. Jadi palung Mariana adalah sebuah palung yang terdalam yang bisa dipastikan benar-benar dalam. Kurang lebih ukurannya itu, kedalamannya itu 80 kali Monas. Jadi kalau kita susun gitu, Monasnya tinggi, dalam juga kan berarti. Atau bisa dipastikan dia itu melebihi ketinggian dari Mount Everest, yang bisa kita tahu bahwa Mount Everest adalah gunung tertinggi di dunia yang ketinggiannya mencapai 9 km di atas permukaan laut. Nah, begitupun kedalaman palung Mariana yang benar-benar begitu dalam. Sehingga mungkin maksud dari Oppo menggunakan Mary Silicon X ini adalah ingin menyampaikan bahwa hasil gambar yang dihasilkan oleh NPU ini benar-benar detail dan tidak terbatas. Mungkin seperti itu ya. Nah, Mary Silicon X ini juga dia punya ukuran yaitu 6 nanometer. Jadi chipset ini relatif kecil, seukuran 6 nanometer, yang dimana dengan chipset sekecil ini dan juga khusus untuk memproduksi gambar, sehingga bukan lagi memudahkan chipsetnya si Oppo Find X5 Pro ini, tapi benar-benar dia secara spesialisasi memproduksi hasil gambar yang jauh lebih detail. Kurang lebih mungkin seperti itu. Nah, kemudian kelebihannya dari si Mary Silicon X ini sebetulnya secara gambar, secara overall ya, atau secara keseluruhan, intinya dia jauh lebih expert untuk mengambil pada saat kita foto ataupun video di malam hari. Kurang lebih seperti itu. Masih di bagian kamera, selanjutnya yaitu adalah kamera di bagian belakang. Kamera di bagian belakangnya ini terdiri dari 3 kamera yang masing-masing diantaranya 50 megapiksel untuk wide kamera dan 50 megapiksel untuk ultra wide kamera. Jadi kedua-duanya memang mendukung untuk wide angle. Berbeda dengan Find X3 Pro yang kalau nggak salah tuh cuman satu aja. Yang 50 megapiksel yang satunya itu hanya wide angle dan yang satunya lagi normal. Sedangkan ini ya dia benar-benar dua-duanya mendukung wide angle. Tentunya dengan seperti ini memungkinkan sekali pada saat kita foto dengan sudut pandang yang jauh lebih luas, dia sama sekali tidak ada distorsi pada bagian gambar. Ini menarik. Kemudian satu kameranya ini adalah 13 megapiksel untuk telefoto, dan di bagian depannya ini dia menggunakan kamera 32 megapiksel. Di bagian belakangnya ini untuk 2 kamera ini didukung dengan sensor Sony IMX766, dan di bagian depannya ini menggunakan sensor Sony IMX709. Itu untuk di bagian kameranya. Kemudian selanjutnya di bagian layar, Oppo Find X5 Pro ini dia punya bentang layar 6,7 inci dengan resolusi Quad HD, dan juga dia punya frame rate 120 Hz. Wow. Ditambah dia menggunakan jenis layar AMOLED sehingga memungkinkan sekali kita menggunakan smartphone ini di outdoor. Jadi kalau kita di outdoor ya nggak perlu khawatir lagi ketika kita gunakan di bawah paparan sinar matahari langsung. Selain itu, untuk kekayaan warna yang dihadirkan oleh Find X5 Pro ini, dia mendukung hingga 10 bit. Tentu ini menjadi syarat utama sebagai sebuah smartphone flagship. Tampaknya Oppo tidak mau melakukan kesalahan atau tidak mau melakukan blunder, karena memang di bagian layar ini mereka sama seperti dengan generasi yang sebelumnya seperti Find X2, Find X3, dan tentunya Find X5 Pro ini dipertahankan bahwa kualitas layar minimal mereka 10 bit. Kurang lebih seperti itu.
Kemudian selanjutnya masih di bagian layar, ada salah satu fitur yang disebut dengan Dynamic Refresh Rate. Jadi sebuah refresh rate yang beradaptasi atau dia mampu mengenali kebiasaan si penggunanya. Wow, jadi bukan hanya manusia aja ya yang mudah beradaptasi atau yang harus beradaptasi. Melainkan refresh rate dari Find X5 Pro ini dia bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Selain itu, di bagian pelapis atau di bagian pelindung yang paling atas atau paling luarnya ini, Oppo Find X5 Pro ini juga sudah dilindungi oleh Corning generasi ke-7 atau mereka menyebutnya dengan Corning Gorilla Glass Victus. Wow, jadi Corning Gorilla Glass Victus ini dia punya kekuatan 4 kali lebih kuat dari generasi yang sebelumnya. Dan juga dia punya kekuatan bukan hanya kekuatan untuk tahan terhadap goresan, melainkan tahan terhadap tekanan. Tapi kurang lebih ya, Corning Gorilla Glass Victus itu memungkinkan sekali untuk melindungi handphone ini ketika terjatuh dari ketinggian 2 meter ataupun tergores beberapa benda tajam. Menarik. Jadi benar-benar di bagian layar ya dia benar-benar memberikan kesan bahwa ini fleksib banget loh. Dan juga kalau kita perhatikan dia itu curve di bagian kedua sisinya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah di bagian dapur pacu atau spesifikasi dari Find X5 Pro. Jadi Find X5 Pro ini menggunakan salah satu prosesor terbaru dari Qualcomm yaitu Qualcomm 8 Gen 1. Wow, menarik ya. Jadi ini adalah salah satu chipset terbaru dari Qualcomm yang dimana memungkinkan dia untuk konektivitas 5G dan juga dia punya ukuran yang sangat-sangat kecil yaitu 4 nanometer. Jadi dengan chipset sekecil itu memungkinkan sekali dia memproses data ataupun program itu jauh lebih cepat dan juga jauh lebih hemat daya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang menarik dari Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ini memang dia adalah yang pertama dan digunakan di Find X5 Pro. Selain itu, memang pada saat kita genggam begini, ya bobotnya memang lebih berat sih dibandingkan dengan generasi Find X3 Pro yang sebelumnya. Namun bukan tanpa alasan, karena memang dia punya ukuran baterai yang jumbo, yaitu 5000 mAh. Tapi pada saat kalian mengisi itu benar-benar cepat, karena dia lebih tinggi dari generasi yang sebelumnya. Dia menggunakan 80 watt SuperVOOC. Wow, jadi bener-bener cepet banget. Dan jujur, saya pribadi yang paling saya suka dari Oppo yaitu adalah fitur pengecasannya sebenarnya ya. Tapi gimana menurut kalian? Kemudian selain itu, masih di bagian spesifikasi, Oppo Find X5 Pro ini juga dia dilengkapi dengan dual stereo speaker dan juga dilengkapi dengan X-axis linear motor dan juga dilengkapi dengan near field communication atau yang biasa kita kenal dengan NFC. Selain itu, Oppo Find X5 Pro ini juga dia sudah dilengkapi dengan IP68 yang memungkinkan handphone ini benar-benar tahan terhadap debu dan juga air. Tapi ingat, airnya masih air tawar ya, dalam artian ya tidak diperuntukkan untuk air laut karena bisa menimbulkan korosi. Kemudian untuk sistem operasinya sendiri dia sudah disematkan dengan ColorOS 12.1 dengan basic Android 12. Itu tadi pembahasan kita dari Oppo Find X5 Pro. Find X5 Pro ini dibanderol dengan harga yang mengejutkan dengan Hasselblade-nya mereka, meri silikonnya, kemudian dengan pengecasan yang lebih cepat bahkan. Walaupun sebetulnya dari sisi desain nggak terlalu berbeda signifikan, tapi ternyata Find X5 Pro ini jauh lebih murah dibandingkan Find X3 Pro. Wow, kok bisa? Harganya hanya 14.999 atau dibanderol seharga 15 juta aja. Selisih 1 juta sama Find X3 Pro. Gimana menurut kalian? Kira-kira worth it nggak sih Find X5 Pro ini buat dibeli? Atau mungkin kalian masih mending beli generasi yang sebelumnya atau apapun itu? Ya terserah kalian. Tapi itu tadi review kita kali ini dari Oppo Find X5 Pro. Itu tadi pembahasan kita kali ini mengenai Oppo Find X5 Pro. Semoga bisa memberikan referensi informasi buat kalian yang mungkin lagi cari seperti apa sih Find X5 Pro. Dan juga semoga bisa menghilangkan sedikit rasa penasaran kalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Thank you and see you next video.